Di malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau layakkan kami untuk datang, untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Sebelum ibadah dimulai pada malam hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu ada bersama kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan, apapun itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu saja, satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya di malam hari ini. Dan oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita malam ini dan nanti untuk sementara Ibu Yeti ya. Ibu Atanasya. Ibu Atanasya Pujiastuti Esti ini bisa handle dulu ya. Sambil tunggu orang tua kita Bu Rosalin dari Jerman bisa bergabung ya untuk host ya di malam hari ini. Ya. Baik, Pastor. Oke, silakan. Saya akan tampilkan ya. Oke. Semuanya, shalom. Shalom, shalom. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk beribadah melewati udara, melewati Zoom. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan menyampaikan yang bertugas ya malam hari ini. Pada malam hari ini. Ya. Oke. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke. Belum keluar, Pastor. Ya, ini mau keluar ya. Sebentar. Oke. Nah, ya. Ya, silakan Bu Atanasya. Iya, siap. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom. Senin, tanggal 2 September 2024, pukul 19.00 WIB waktu Indonesia, pukul 20.00 waktu Hong Kong, pukul 13.00 waktu Jerman. 1. Host, Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. 2. Worship leader Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa prophetik Ibu Yeti Sulistiorini dari Sidoarjo, dari Kediri. 5. Pengumuman Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo. 6. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Ya, kami persilakan Bapak Pastor untuk memimpin ibadat pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Atanasya Pujiastuti Esti. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung Bu Ong. Sudah bersama kita ya malam hari ini. Oke, ya, mari Bapak Ibu. Ya, malam ya, puji Tuhan. Oke, amin. Semangat ya. Iya, Pastor John. Oke, haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus di malam hari ini. Haleluya, sebuah pujian yang terindah untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya, hatiku terkagum akan kasih anugerah Tuhan ya dalam hidup kita semuanya. Yes, Lord. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita semua. Oke. Ya, kita pujikan pujian ini bersama-sama.
Ya, oke. Mari kita kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami, Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu, setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, Mari berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau. Tuhan mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, penuhi setiap kami bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur, sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu Tuhan, kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus
penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. hadirat kudus-Mu, Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, hadirat jiwa kami tersungkur dan ku tersungkur menyembah-Mu. menyembah. Kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hanya kemuliaan Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. hadirat-Mu Memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Memenuhi kami, kemuliaan-Mu memenuhi hati kami. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus. Name above all names. For endless days we're gonna sing Your praise, oh Lord. Sing it loud, church. Oh, praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. We praise Your holy name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Boleh saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Praise His holy name. Oh, for endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name of the Lord. We praise Your name in this place, oh Lord Jesus. For endless days we will sing Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord, Jesus our God, oh Lord, oh Lord, our God. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama sebentar, haleluya. Oh, praise the Lord. Haleluya, Yesus Tuhan kita baik. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya, kita mau siapkan hati kita ke firman Tuhan malam hari ini ya. Haleluya, kita pujikan pujian ini. Ya, selamat malam Bu Fang Fang Lai. Praise God. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk apapun musim hidup kami Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena satu hal yang kami percaya dan selalu kami akan nyatakan, firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Dengan iman katakan,
bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Seumur hidup kami pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari di dalam penyertaan Tuhan nyatakan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku, ku yakini hidupku, hidupku dalam tangan-Mu dan rahmat-Mu Tuhan. Oh, selalu melimpah bagi setiap kami, melimpah bagiku selama-lamanya. Kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Amin. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Ini pengakuan iman setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, oh, ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Yang mau ditolong Tuhan katakan amin. Oke, kita akan pujikan ya pujian ini dengan segenap hati kita. Nyanyi bahwa pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya, dan nanti Bu Ong Tio Kim akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Aku dipulihkan, tiada yang mustahil, semuanya mungkin. Mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan,
kasih tepuk tangan. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Segalanya mungkin bagimu Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini bersama-sama kita mau meninggikan nama di atas segala nama. Nama yang menolong, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan setiap kita, nama Yesus Tuhan. Kami sembah nama Amin ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Ong Gio Kim dipersilakan. Baik, bisa dibuka Bu Ong. Oh. Oke, Bu Ong Gio Kim ada di sana? Oke, mungkin belum terkoneksi ya. Oke, baik, mungkin Ibu Indriani akan menaikkan doa dulu pada malam hari ini. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom, praise God. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa hadir di ibadah Zoom pada malam hari ini itu karena kasih kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, dan kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan, sesuai dengan pujian di malam hari ini Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan selalu turut campur tangan Tuhan atas permasalahan dari satu persatu Tuhan yang ada di Zoom pada malam hari ini Tuhan. Bila sakit Kau sembuhkan, yang mengenai masalah Tuhan bukakan satu persatu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Sehingga kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati dengan berkat marifat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Tuhan, bentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami akan duduk diam dan akan melakukan sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami Amin. kembalikan kepada PS John Tambunan MA. Kami persilakan Mbak John. Terima kasih Bu Indriani untuk doa yang sangat indah. Tolong memberkati ya. Oke. Oke, selamat malam Ibu Melan sudah bersama kita juga. Tolong memberkati Bu Melan. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan ya. Dan malam ini Ibu Lydia Eka, apakah ada di sana? Ya Pak John. Oke, Ya, Pak John. gimana Ya, shalom, Pak signalnya John. aman? Aman Pak John. Oke, sip, baik. Oke, Ibu Aman. Lydia Eka akan membantu ya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oke, teman-teman semua, berapa banyak saudara yang malam ini percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita semua? Yang percaya lambaikan tangan, bilang saya percaya. Amin ya, mujizat masih ada bagi kita sekalian. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan hanya melakukan mujizat bagi orang-orang yang percaya. Katakan amin ya. Amin. Nah, orang yang percaya itu caranya bagaimana supaya dia bisa percaya? Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Karena dengan dia mendengar firman Tuhan setiap hari, itulah yang membangkitkan iman di hatinya. Membuat dia makin percaya karena dia mendengar firman Tuhan. Nah, waktu dia dengar firman Tuhan, dia percaya, maka mujizat terjadi. Bilang mujizat terjadi. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya,
tidak ada yang mustahil. Katakan amin ya. Apapun masalah yang kau hadapi di hari-hari ini, Tuhan cuma bilang percaya saja. Itu aja, percaya saja. Asal engkau percaya, Tuhan katakan pada Marta, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, hari-hari ini banyak persoalan terjadi, banyak masalah terjadi, banyak tantangan, problem muncul sana-sini, saudaraku. Yang engkau lihat benar-benar hal-hal yang sepertinya tidak mungkin. Tapi ketika engkau pejamkan mata, engkau melihat dengan iman, di dalam mata iman engkau percaya, maka Tuhan justru di balik persoalan, Dia sedang berkarya untuk memberi engkau pertolongan. Yang percaya bilang amin ya. Kalau orang lain ditolong Tuhan, saya percaya malam ini juga engkau dan saya juga ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu ya, seperti tadi pujian ya. Aku ditolong Tuhan. Nah itu, kita ditolong Tuhan. Saudara-saudara, kenapa ibadah-ibadah ini kita ikuti terus, kita aktif terus, kita giat di dalamnya? Karena kita ini butuh pertolongan, ya. Suami tidak bisa menolong kita, Tuhan bisa menolong kita, ya. Istri tidak bisa menolong kita, Tuhan bisa menolong kita. Anak, menantu, mertua tidak bisa menolong kita, Tuhan bisa menolong kita, ya. Dokter yang hebat, yang ahli sekalipun tidak bisa menolong kita, Tuhan bisa menolong kita. Amin. Nah, kuncinya adalah kalau engkau ingin butuh pertolongan Tuhan, ibadah-ibadah seperti inilah adalah cara Tuhan untuk memberikan engkau kesempatan untuk mendengar firman, supaya imanmu itu bangkit, imanmu bertumbuh. Dan kalau imanmu sudah bertumbuh, siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Mujizat mulai terjadi. Ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Nah, ini penting ya. Kita mengerti rahasia ini dulu, saudara-saudaraku. Nah, Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan, malam ini kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan ya. Tuhan bawa langkah-langkah kita sudah melangkah, sudah tiba di serial yang ke-505 ya. Angka cantik ini, 505 ya. Ini bukan merek jeans, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah tiba di serial 505 ya. Oke, dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Amin, Bapak Ibu sekalian, katakan berita pendamaian. Nah, Tuhan ingin engkau mendengar, dan engkau bukan cuma mendengar, tapi engkau mengalami pendamaian. Nah, pendamaian ini karena sesuatu sebelumnya telah muncul di situ. Amin. Lawan dari pendamaian apa? Damai apa? Seteru, ya, permusuhan. Maka Tuhan ingin, saudaraku, ada pelayanan ini, ya, pelayanan pendamaian. Maka ada berita pendamaian yang harus disampaikan, saudaraku. Dunia ini penuh dengan banyak berita-berita buruk, berita-berita menakutkan, menegangkan, membuat orang jadi susah, jadi stres, jadi depresi, bahkan jadi frustrasi. Kenapa? Karena berita-berita pendamaian mereka kurang mendengarnya. Nah, di dalam ibadah-ibadah seperti ini yang kau sedang mendengarkan berita baik, berita sukacita, kabar gembira, ya, kabar bahagia, kabar keselamatan. Berita pendamaian diperdengarkan untuk kita sekalian malam ini, ya. Kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Ayo, kita tanya sama-sama malam hari ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam berita pendamaian? Apa jawabannya, saudaraku? Pasti ada, Bapak Ibu, ya. Kalau ternyata itu bukan berita pendamaian, beritanya permusuhan, perseteruan, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya tidak akan ada, ya. Tuhan hanya hadir di dalam kehidupan orang-orang yang mau menyampaikan berita pendamaian. Nah, ini berarti berita pendamaian ini ada ya perseteruan di antara kedua belah pihak, antara siapa dengan siapa nanti kita pelajari, Bapak Ibu. Tapi di sini adalah dari pihak manusia yang berdosa, yang telah jatuh dalam dosa, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia diliputi dengan perasaan-perasaan bersalah, diliputi dengan perasaan-perasaan yang takut, membuat dia khawatir, membuat dia cemas, membuat dia dalam keadaan gelisah, membuat dia dalam keadaan tidak nyaman, membuat dia dalam keadaan tidak enjoy, membuat dia dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena dia ada pada satu sisi sebagai pihak yang bersalah, saudaraku. Karena dosa
pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, sementara dari pihak Allah sebagai pihak yang siap untuk apa, saudaraku? Untuk menghukum, ya. Karena Tuhan murka sekali dengan manusia-manusia yang telah berdosa itu. Tapi puji Tuhan, malam ini ada kabar baik untuk kita sekalian, ya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam berita pendamaian. Katakan amin. Dan Tuhan ingin berita ini harus diperdengarkan, ya. Semua kita ini adalah representatif daripada berita pendamaian. Maksudnya kita ini adalah orang-orang yang menjadi perwakilan dari kerajaan Allah yang menyampaikan berita pendamaian. Di saat dunia dilanda dengan berita permusuhan, berita perseteruan, persengketaan, dengan segala macam konflik yang muncul, Tuhan ingin hadirkan gerejanya di situ untuk membawa berita pendamaian. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ini penting, saudaraku. Saudara, ketika orang jatuh dalam dosa, setan langsung mulai, saudaraku, mendakwa dia. Setan mendakwa dia, kamu berdosa, kamu bersalah, kamu dihukum, kamu dimurkai. Waduh, dia dalam keadaan benar-benar takut, tertekan sekali. Maka dia butuh yang namanya berita pendamaian ini. Dan saya berkata, berita pendamaian ini cuma ada di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, saudara-saudara, mari kita akan lihat ya bagian penting ini, dan kita lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 19. Kepada Ibu Lydia Eka dipersilakan. Ya, shalom Pak John. Ya, Shalom shalom. semua. Ya, shalom. Nas Alkitab pada malam hari ini yaitu 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Amin. Ya, ada beberapa bagian penting yang kita perlu renungkan di sini. Dikatakan dalam ayat ini, sebab Allah apa, saudaraku? Apa yang Allah lakukan? Allah mendamaikan. Mendamaikan apa, saudara? Mendamaikan siapa? Dunia. Nah, siapa dalam dunia ini? Kita manusia berdosa dari Adam dan Hawa sampai keturunannya, sampai kakek nenek moyang kita, engkong ma kita, semua udah berdosa. Termasuk papa mama kita, termasuk kita ini, semua udah berdosa, ya. Orang berdosa itu benar-benar, saudaraku, dia itu benar-benar diliputi dengan perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan yang tidak menentu, Bapak Ibu. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui siapa? Oleh siapa? Oleh Kristus. Yesus Kristus, ya. Dengan cara apa? Yesus harus mati di atas kayu salib untuk dia mendamaikan dunia dengan sorga. Dia mendamaikan manusia berdosa dengan Allah sebagai sang pencipta. Itu dia, wow, luar biasa. Saudara bisa membayangkan kalau sekiranya Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, saudaraku. Siapa yang bisa mendamaikan kita dengan Allah yang sedang murka ini, Bapak Ibu sekalian? Itu paling mengerikan sekali. Dan siapa yang bisa memberikan kita kepastian akan keselamatan, diluputkan dari murka Allah? Saudaraku, tidak ada yang bisa, hanya Yesuslah yang melakukan itu. Amin. Dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib, ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Oleh Kristus. Dengan apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Oh, Tuhan tahu saudara saya ini berdosa, bersalah, dalam keadaan najis, kotor, jijik, benar-benar hal yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan setiap pelanggaran-pelanggaran saudara saya, ya. Ia telah mempercayakan, ini yang kedua, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, kami di sini adalah para hamba Tuhan. Rasul Paulus sebagai pemimpin jemaat, sebagai pemimpin rohani, sebagai bapak rohani, dan tim pelayanannya. Jadi Bapak Ibu, ketika dunia ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan, saudaraku, Tuhan hadirkan gerejanya, menghadirkan umat orang percaya, menghadirkan hamba-hamba Tuhan untuk membawa berita pendamaian itu. Katakan amin, ya. Supaya orang yang takut tidak takut lagi, orang yang susah tidak susah lagi, orang yang stres tidak stres lagi, ya. Bapak Ibu, ini penting saudara-saudaraku, ya. Oke. Nah, kita lihat bagian penting ini, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita pendamaian. Katakan amin. Berita pendamaian melalui siapa? Melalui hamba Tuhan.
hamba Tuhan yang diurapi dan dipercayakan Tuhan dalam pelayanannya. Ya, saya percaya ketika seorang hamba Tuhan membawa berita pendamaian, maka saya percaya kemuliaan Allah, sakinah glory akan nampak, akan muncul, akan nyata di sana. Katakan amin ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, berapa banyak saudara malam hari ini sangat merindukan berita pendamaian itu, yang merindukan berita pendamaian, lambaikan tangan bilang, Tuhan, saya orangnya, saya butuh berita pendamaian itu. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Dosa itu merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Dosa membuat saudara dan saya makin jauh dari Tuhan. Dosa membuat engkau dan saya tidak nyaman di hadapan Tuhan. Dosa membuat engkau diliputi dengan perasaan-perasaan tertuduh, perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan yang mendakwa, menghakimimu. Tapi dengan engkau mendengar berita pendamaian ini, engkau mendapatkan kelegaan. Katakan amin ya. Nah, dari ayat-ayat ini 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 sampai 20, ini akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita sukacita, membuat hati kita sejahtera, membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Ya, karena masih banyak sekali umat Tuhan. Mereka menamakan diri umat Tuhan. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Ya, dia di gereja. Apakah dia melayani? Ya, dia melayani di dalam gereja tersebut. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Ya, nah hari ini Tuhan ingin memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan kunci, memberikan jalan keluar untuk kita keluar sebagai pemenang, lepas dari perasaan-perasaan bersalah melalui berita pendamaian ini ya. Tuhan ini kita mengerti malam ini ada kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Kalau gitu kita tanya, siapa dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita pendamaian? Yang pertama, ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Mengerti bahwa berita pendamaian dengan perantaraan Kristus. Apa yang dia lakukan Kristus? Telah mendamaikan kita dengan diri Allah. Bilang terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. 2 Korintus 5 ayat ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Amin. Ya, di ayat sebelumnya, ayat 17 di atasnya itu berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Katakan amin. Nah, izinkan yang lama itu berlalu meninggalkanmu. Perasaan-perasaan tertuduh, perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan yang membuat engkau tidak nyaman, membuat engkau tidak happy. Biarkan itu berlalu dan buka hati untuk menyambut sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa? Pelayanan pendamaian ya. Jadi ini yang pertama. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita pendamaian, ini dia mengerti ya, bahwa berita pendamaian ini dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Saudara-saudaraku, jadi saudara lihat pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia tergantung di antara langit dan bumi. Siapa yang ada di langit? Tuhan Allah, pencipta langit bumi. Dan siapa yang di bumi? Kita manusia, umat ciptaan Tuhan. Jadi lihat, dengan kematian Yesus, dia mendamaikan dunia dengan sorga. Dia mendamaikan Tuhan dengan umatnya. Dia mendamaikan manusia dengan Allah sang pencipta. Wow, luar biasa ya. Dahsyat sekali. Jadi saudara-saudara, inilah berita pendamaian yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita sekalian, bahwa kita perlu mengerti ya, bahwa berita pendamaian ini dengan perantaraan Kristus, dia telah mendamaikan kita dengan diri Allah. Haleluya. Oh, dan bukan cuma Kristus yang melakukan ini, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah ya. Anda tahu ciri anak Allah itu apa? Dia membawa damai ya. Kalau bukan anak Allah,
dia tidak akan pernah membawa damai. Dia akan bawa permusuhan, ya. Dia akan membawa roh pemecah. Dia hasut sana, hasut sini, Bapak Ibu. Tapi saya percaya di dalam diri kita, orang percaya umat Tuhan di akhir zaman ini, kita akan tetap waspada, Bapak Ibu, ya. Sehingga kita tidak mau terombang-ambing dengan berita-berita yang negatif, berita-berita yang buruk. Kita mau berita pendamaian ini, ya, supaya damai di bumi, damai juga di sorga. Haleluya. Ya, jadi suami istri damai, mertua menantu damai, kakak beradik damai, saudara bersaudara damai, ipar semua damai. Amin, saudaraku, ya. Mertua menantu damai semuanya, ya. Jadi semua hidup damai di bumi, damai di sorga. Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Nah, ini dia yang pertama. Nah, setelah dia mengerti, baru yang kedua, saudaraku. Dia mulai memahami. Amin, ya. Memahaminya bagaimana? Bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Oleh Kristus. Kristus yang mana, saudaraku? Kristus yang tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Pujian berkata, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tahukah pandang hina hati yang hancur, ya. Jadi Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita asal kita mau sadar dan bertobat. Nah, ini dia. Yang kedua, memahami, ya, bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ya, pelanggaran kita semua termasuk di dalamnya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Amin. Jadi betapa hebatnya kasihnya Tuhan itu, saudaraku. Tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Kalau mau dihitung-hitung dosa kita ini banyak sekali, saudaraku, ya. Dosa mata iya, dosa telinga iya, dosa mulut iya, dosa hati iya, dosa pikiran iya, dosa perbuatan sengaja atau tidak, saudaraku. Itu banyak sekali, saudaraku. Tapi Tuhan tidak perhitungkan semuanya. Nah, orang-orang yang membawa berita pendamaian itu seharusnya demikian, ya. Siapapun yang telah menyakitimu, siapapun yang telah membuat engkau terluka, engkau kecewa, jangan perhitungkan lagi pelanggarannya. Ya, ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau mengampuni dia, orang yang menyakiti hatiku, mengampuni suami, mengampuni istri yang menyakiti hatimu, mengampuni anak, mengampuni mertua, menantu, maka Tuhan pun akan mengampuni engkau. Katakan amin, ya. Karena ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, salah satu kunci Tuhan mendengarkan doa kita tidak terhalang lagi. Oleh karena apa? Kita mau belajar mengampuni karena kita sudah mendengar berita pendamaian ini. Katakan amin, ya. Oke, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah dia memahami, baru yang ketiga. Sekarang dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa dirinya itu adalah utusan Kristus. Bilang utusan Kristus, ya. Tugasnya apa? Utusan Kristus, dia menasihati jemaat dengan perantaraan dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Ayo kita lihat, ya. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Supaya doamu dikabulkan Tuhan. Supaya engkau bahagia ketika engkau berdamai dengan Allah. Amin. Supaya apa? Engkau bisa lihat kebaikan Tuhan. Engkau bisa melihat kebahagiaan, damai sejahtera ada di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu. Katakan amin, ya. Ketika orang memberikan dirinya didamaikan. Nah, karena itu dia perlu mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ya. Pada waktu engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam berbagai-bagai malapetaka, ya. Tapi berbahagialah orang percaya dan taat akan firman. Amin. Nah, mari kita lihat kalau gitu apa hasilnya. Kita lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia telah dipercayakan. Dipercayakan apa, Saudara? Dipercayakan pelayanan pendamaian, ya, bagi siapa? Bagi jemaat-jemaat umat Tuhan. Amin, ya. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya
dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Amin ya. Jadi saudara, Anda bisa tahu seseorang hamba Tuhan itu Tuhan percayakan dia berita pendamaian itu apa? Bisa lihat dari buah-buahnya ya. Kalau dia itu ternyata saudaraku ya yang suka bocor mulut, Bapak Ibu, Tuhan tidak akan percayakan berita pendamaian itu kepada dirinya ya. Jadi kalau hamba Tuhan itu dia bisa pegang rahasia, nah ini dipercayakan berita pendamaian ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau konseling, Bapak Ibu konselingnya dengan orang yang tepat. Kalau Bapak Ibu tidak konseling dengan orang yang tepat, itu akan merugikan diri sendiri ya. Karena nanti itu bisa kemana-mana saudaraku. Jadi saudara ini penting ya, berita pendamaian ini Tuhan percayakan pada hamba-hamba Tuhan ya yang diurapi, yang bisa membawa ya berita pendamaian kepada jemaat-jemaatnya ya saudaraku. Nah, ini makanya perlu hati-hati di sini ya, selektif. Karena Bapak Ibu sekalian kalau kita salah ambil keputusan maka kita yang akan menanggung akibatnya ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah dipercayakan Allah dengan berita pendamaian itu kepada hamba Tuhan. Mari kita lihat ya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Amin. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Allah yang mempercayakan itu berita pendamaian kepada kami hamba Tuhan di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Allah saja percaya, maka manusia juga pasti percaya. Kalau Allah percaya, manusia pasti percaya. Tapi kalau Allah tidak percaya, biarpun manusia percaya, maka tidak akan bisa dipercaya. Ya, paham ya Bapak Ibu sekalian? Ini penting. Dan mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Ini dia ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu yang dipercayakan berita pendamaian itu mengajak jemaatnya memberi dirinya didamaikan dengan Tuhan Allah ya. Oke, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-20. 2 Korintus 5 ayat ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Amin. Ini adalah permintaan daripada hamba Tuhan kepada jemaatnya, berkata, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Oh, sorga akan bersuka cita, sorga akan bersorak-sorai, karena ada orang-orang berdosa yang mau memberikan dirinya didamaikan dengan Allah. Sehingga dia bukan seteru Allah lagi, dia bukan menjadi musuh Allah, tapi dia menjadi sahabat Allah yang dikasihi. Dia pulang dengan hati yang tenang, hati yang penuh damai sejahtera ya. Bapak Ibu sekalian ya, beberapa orang setiap kali kami mendoakan ya, puji Tuhan mereka pulang dengan hati yang tenang, hati yang penuh damai. Kenapa? Karena mereka pulang tidak ada bawa perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan tertuduh, perasaan-perasaan terdakwa. Mereka pulang dengan damai sejahtera, dengan hati yang penuh sukacita. Amin ya Bapak Ibu. Nah ini penting saudaraku. Oke, biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Kemuliaan Allah dalam berita pendamaian. Katakan amin ya. Dunia ini penuh dengan berita permusuhan ya. Berita-berita yang benar-benar menakutkan. Tapi setiap kali engkau datang beribadah, engkau dengar firman Tuhan, selalu ada berita pendamaian ya yang diberitakan melalui pelayanan gereja CLCC. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Oke, Ibu Nini Herawati, apakah ada di sana? Praise the Lord. Selamat bergabung ya, Cifung. Sudah bersama dengan kita juga ya. Haleluya. Nanti kita dengarkan kesaksian dari Cifung. Mau bersaksi ya? Oke. Ya, selamat malam. Samsung A50. Tuhan memberkatimu ya. Oke, haleluya. Oke. Baik, kembali kepada Ibu Ong Gyokim. Apakah ada di sana Bu Ong Gyokim? Nah, Ibu Ong Gyokim. Oke, silakan Bu Ong berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Dan nanti kembali kepada host kita ya, Ibu
Atanasia Puji Astuti Esti. Oke, silakan Bu Om Selamat Joakim. pagi semuanya. Pak Ibu, Shalom. mari kita berdoa peneguhan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu petang malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman, biarlah firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, menjadikan kekuatan buat kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah Tuhan, selalu Tuhan firman kami tanamkan dalam hati kami. Supaya Tuhan tidak ada Tuhan perseteruan, tidak ada percecokan di Ya, dalam Yesus. kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya damai sejahtera selalu Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan kasih karunia-Mu Kau tambah-tambahkan pada anak-anak-Mu Tuhan, supaya satu sama yang lain mengasihi. Oh Tuhan, tidak ada Tuhan yang satu sama lain Tuhan. Oh Tuhan, yang menjadikan Tuhan anak-anak-Mu ini tawar, akan melemahkan segala Ya, Yesus. kesemangatan Tuhan di dalam Engkau. Oh Tuhan, biarlah tidak ada perkataan-perkataan Tuhan. Oh ya Tuhan, dan kebohongan-kebohongan, supaya semuanya Engkau bukakan, Engkau singkapkan, Engkau yang menyelidiki hati kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu itu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Oh, supaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan, lidah-lidah yang betul-betul Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus Tuhan, bukan lidah-lidah dunia, yang kami Tuhan untuk Tuhan perkatakan dengan kebohongan-kebohongan kepalsuan. Kami Yesus. percaya Tuhan, Kau nyatakan belas kasihan pada anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Pulihkan malam ini, pulihkan Bapak. Amin. Kami Amin. percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah menjadi kekuatan kami, berkuasa Tuhan. Kami adalah nafas kehidupan kami ini hanyalah di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu teguh. Biar kami bukan hanya mendengar dan mendengar saja, tapi kami melakukan Bapak, melakukan ya Bapak, supaya kami menjadikan Tuhan kemuliaan-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan di gereja CLCC Tuhan bersatu. Ya, Kami Yesus. percaya Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah kami yang memberkati. Oh Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan malam ini. Mujizat-Mu terjadi pada Ya, anak-anak-Mu. Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Oh Tuhan, yang jauh daripada Engkau Tuhan, Engkau akan Tuhan membuat dia kembali Tuhan, dan Amin. berbondong-bondong mencari Tuhan Engkau. Karena Tuhan, Engkau pakai Pastor John tambah Ya, hari Tuhan, Yesus. hikmat harifat yang ada di dalam hidupnya ya Bapak, Engkau tambahkan Engkau I semua receive. Tuhan. Dan Engkau gali-gali semua Ya, Tuhan Yesus. firman-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi Tuhan anak-anak-Mu Amin. melalui Pastor John ini Tuhan. Biarlah Tuhan gereja LCC selalu banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Yes. Oh Tuhan, dan penuh dan berbondong-bondong mencari Engkau. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ini manusia yang tiada artinya, tidak berguna, sia-sia ya Tuhan, yang menjijikkan, yang Tuhan selalu Tuhan perkatakan yang tidak, bukan yang daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan, Ya, ampuni kami Yesus. semua. Engkau kuduskan dengan darah-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan. Biarlah kami ini Tuhan tidak ada kebimbangan dan tidak ada keraguan lagi mengikuti Engkau ya Tuhan. Ya, Yesus. Biarlah Engkau selalu meneguhkan kami bahwa gereja CLCC menjadi teladan, Ya, menjadi Yesus. contoh Amin. di Dalam luar nama sana Yesus. ya Tuhan, terdengar ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Ya, bersihkanlah Yesus. Tuhan hati dan Amin. pikiran anak-anak-Mu di gereja CLCC, maupun hadir malam ini maupun yang tidak hadir Tuhan, supaya dia menjadi berkat Tuhan, dan Engkau memberkati kami dan kami Ya, menjadi Yesus. berkat. Kami percaya ya Tuhan, Engkau lawat kami satu persatu Tuhan, Haleluya. karena kasih-Mu itu Tuhan yang tiada berkesudahan. Kami hanya menyerahkan semuanya, hidup kami ya Tuhan, juga hidup anak-anak-Mu di LCC ini ya Ya, Tuhan. Yesus. Roh jiwa tubuhnya dalam tangan-Mu saja, dan kami hanya berserah hanya kepadamu. Dan kami mempunyai iman yang sebiji sesawi ini Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan kami selalu Tuhan. Biarlah kami siram dengan firman-Mu, karena firman-Mu itulah Tuhan yang menguatkan kami.
Biarlah Tuhan kuasa-Mu selalu menjadi sempurna buat anak-anak-Mu. Amin. Supaya kami menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang teladan ya Bapak. Di dalam nama satu nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Ong Kyo Kim untuk doa yang sangat indah. Doa peneguhan firman yang telah dinaikkannya oleh Ibu Ong Kyo Kim. Tuhan memberkati Bu Ong Kyo Kim dan keluarga ya. Pastor John. Ya, amin. Kita doakan cucunya sudah berangkat dalam perjalanan ya ke Australia dalam keadaan selamat ya. Oke. Baik, kembali pada host kita malam ini Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ong atas doa firman-Nya yang meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Yang sudah membawakan firman yang memotivasi kita semua. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bu Eka Lydia yang sudah memperdengarkan firman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, juga Ibu Indriani yang sudah membawakan doa pembukaan. Terima kasih. Oh Ibu Indriani sebelum firman ya Ibu Indriani. Ya. Atas doanya Tuhan Yesus memberkati. Ibu Andri Marantika. Ibadah dengan doa. Terima kasih Bu Andre. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak. Selamat malam. Selanjutnya Ibu Yeti akan menaikkan doa prophetik. Kami persilakan waktu dan kesempatannya. Enggak. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih ya. Praise Terima God. kasih. Shalom Bapak Pendeta Ya, yang shalom Bu Yeti. baik hati, dan juga terima kasih untuk Ibu Atanasia yang dari Sidoarjo. Sama-sama. Dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Maaf Ibu, Bapak Ibu semua, suara saya mungkin agak serak-serak basah karena banyak tanggapan. Karena ini kebanyakan kerupuk waktu di Surabaya kemarin, jadinya pulang-pulang ke Diri suaranya habis. Maka tadi pagi waktu saya ibadat pagi, saya baca pengumuman sampai gini karena kering banget itu. Terima kasih, tapi walaupun begitu saya tetap menjalankan tugas karena itu adalah tugas dari Tuhan. Gitu. Terima kasih Bapak John. Dan sekarang saya akan menaikkan doa prophetik. Doa prophetik 1. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa
Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Yes. Everlasting. Urapan, kuasa, dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdasar. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Amin. Receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Praise God. Terima kasih Bu Yeti. Sama Bu Yeti suaranya habis. Ya, sama. Ya. Yang penting tetap semangat saat ibadah, ya kan? Amen. Yes. Terima kasih. Nah, terima kasih atas doa profetiknya. Selanjutnya, pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo. Saya persilakan Ibu Lince. Ya, shalom semuanya. Saya Halo. akan Shalom, membawakan Bu Lince. pengumuman info gereja CKI CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS di barcode BCA di sini di bawah ini ya nanti, atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu mulai pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 10 pagi bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68 Pondok Chandra Indawaru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan September 2024. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lince atas Ya, pengumumannya. sama-sama. Ya. Oke, selanjutnya kami serahkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Semuanya sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati,
dan kita bisa bertemu lagi di ibadah besok pagi, siang, dan malam. Ya, Ibu Indriani, Fang Lai, Ibu Yeti, Ibu Eka Lydia, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Lince, selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir ibadah pada malam hari ini. Ibu Ong, Ibu Nani Cifung. Nanti Ibu Cifung kesaksian. Ya. Cifung kesaksian ya, Cifung. Ah. Si kita semua. Ya. Cifung mau kesaksian mengenai berasnya hilang, Pak John. Oke, silakan Cifung. Nah, iya. Saya kemarin. Ya, silakan Cifung. Ya. Shalom semuanya yang di sini. Ya, shalom. Iya kan, kita sakti memang Lydia Eka itu pakai Tuhan. Jadi kalau kita ngeluarin sesuatu itu memang istilahnya kalau dihitung apa itu ya Pak John, mesti gitu, harus dihitung dulu, dan keluarnya di taksi itu mestinya ditengok dulu, habis apa enggak, tahu-tahu saya sudah tutup langsung spread. Jadi satu nggak ngerti gitu, tahu-tahu loh, oh nggak ada satu tadi 10, ini 10 sama kecil 1, 11, tinggi nggak apa-apa, dapat rezeki. Tapi memang tadi katakan ya di dalam firman Tuhan yang Pak Meton dibaca oleh saudari tercinta Lydia Eka tadi benar. Hari-hari ini kita harus mawas ya istilahnya. Si jahat itu begitu gencarnya ya memakai kita ini untuk berusaha untuk menghancurkan. Pak Meton tadi betul sekali ya, menghancurkan. Jadi hati-hati ya, ada yang istilahnya supaya kita ini tidak rukun ya. Pak Meton tadi bilang betul ya, tidak rukun, ada persoalan sedikit, biarlah kita ini saling menyadari bahwa itu tidak perlu. Jadi kita semua harus tunduk kepada firman ya, ditundukkan semua tubuh jiwa roh kita tunduk kepada firman. Saudara kita semua ya banyak kekurangan kalau manusia kecuali Tuhan ya, yang suci, maha besar, maha agung, maha sempurna. Siapa yang tidak perlu kita katakan, kita pikir dulu. Semua itu ngalami ya. Tadi pun saya juga ngalami. Saya pikir Tuhan itu merubah kita itu melalui saudara seiman ya. Mau enggak kita dirubah melalui saudara seiman. Kadang dirubah untuk berbicara kita, ya untuk ini, dan kadang-kadang kan sudah tua kan lupa ya apa yang kita katakan itu, mari kita pikir kembali, benar enggak ini? Nah itu, semoga kita selalu damai seperti Pak Pendeta katakan ya, damai itu penting. Kalau gerejanya sudah damai, otomatis Tuhan pasti berkati. Tema dulu ya. Terima kasih. Kalau Lydia Eka itu, waduh, saya itu kenal Lydia Eka itu kaget, karena apa? Ya saya dibilangi sama temennya, waduh kalau Cik Yun itu nggak ada omongannya itu. Cipong tahu nggak? Dia nggak ada omongannya itu lah. Berarti menjadi terang ya, jadi terang. Nggak pernah bicara macam-macam itu. Cik Yun itu orang yang sabar sekali. Terus balik gitu, kamu kok tahu Mirna? Loh, saya ini kenal sama beliaunya itu udah berpuluh-puluh tahun. Saya kaget waktu itu. Cerita-cerita padahal saya nggak tanya. Saya tidak pernah tanya. Saya itu orangnya begitu pernah tanya, dia cerita sendiri, sabar itu katanya. Saya belajar seperti itu nggak iso ya, aku bilang. Bagus juga ya Mirna katakan supaya kita berubah ya. Ijun itu ya, kalau ada orang ngomong habis nggak pernah marah, nggak pernah ini ya. Kita harus belajar seperti itu. Terima kasih atas tadi firman yang Pendeta John katakan, kita sendiri ya kemuliaan Allah, kita didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan anaknya melalui kematian Yesus di kayu salib, itu berarti mendamaikan kita. Memang ada peristiwa batu-batu kerikil-kerikil kecil ya, seperti omongan dan sebagainya, mari kita bersatu ya, saling mengasihi. Buat apa sih? Itu biasa namanya saudara kita sekalian, semuanya begitu. Kalau salah satu tidak menyadari, nanti keliru ya. Akhir zaman ini si jahat itu senang kalau kita ini bertengkar ya, nomor satu tuh yang cepet, ayo boloku katanya si jahat, bolok masuk neraka katanya. Nah itu makanya di Tuhan ya, di grup LCC ini saya merasa juga sukacita gitu loh. Kok apalagi Pak Daska suamiku kok, grup ini kok
Rukun ya, nah rukun ya, kita tunjukkan rukun dulu. Rukun, damai sejahtera seperti Pak Pendeta katakan ya, berdamai. Apalagi kita sudah didamaikan dengan Allah, mari kita berdamai. Kalau ada omongan dikit mungkin dia lupa karena tua dan sebagainya, usia kita bertambah ya. Itu apa yang kita katakan mungkin lupa. Enggak apa-apa, semua itu saling apa mengasihi, saling mencintai satu sama lain seperti saudara seiman. Tuhan lihat itu ya di Mazmur 133 ya. Berarti persaudaraannya rukun itu dulu. Jadi ada segala sesuatu kita putuskan untuk tidak ini. Saya tadi yang ngalami ya, baru sekalian. Cibong, kamu gini. Saya mikir, Tuhan, emang Tuhan lagi ini ya sama saya supaya saya berubah. Saya bilang, nggak apa-apa lah, Sien, saya bilang itu di grup saya. Nggak apa-apa, biarin. Kita ini mengalah, bukan berarti mengalah itu kalah, justru mengalah itu menang. Kita harus menguasai diri kita. Berjalan bersama Tuhan itu memang ada kerikil-kerikil, tapi percayalah, saya sampai kaget kok seperti itu ya di grupnya. Nah, grup saya sendiri, grup kecil-kecil itu anak-anak remaja. Ibu gini-gini, saya pikir ini ada apa ya, seperti itu. Tapi saya memahami, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya aku yang salah, sudah nyadari begitu. Jadi puji Tuhan, kita ini tidak pernah ada sesuatu. Kalau di grup lain itu ya, nanti ada hamba Tuhannya diceritakan. Itu buat apa ya? Buat apa? Hamba Tuhan itu wakil daripada Tuhan. Diceritakan begini. Di grup itu kelihatan. Dimasuk ke grup. Buat apa itu? Gak usah. Kita ini tidak boleh menghakimi ya. Saya belajar dari Mirna melihat Yud ya. Dia Eka itu tidak pernah begitu ya. Kita lihat contoh yang baik-baik aja. Yang tidak baik kita tinggalkan. Mari kita dalam belajar semuanya. Saya juga belajar. Saya masih belajar nggak bisa ya. Oh ya Tuhan, aku dikalahin. Dia Eka aja. Umpama kita dimarahin masih ada mangkel dan sebagainya, itu dicabut dalam nama Yesus. Saya belajar untuk mengerti kehendak Bapa. Makanya minta Roh Kudus. Doa bersama Roh Kudus ya. Dari ini belajar bersama Roh Kudus, doa bersama Roh Kudus itu minta Roh Kudus memenuhi kita dulu. Pendeta John mesti katakan ya, biar Roh Kudus memenuhi kita terus dalam persekutuan tatap wajah. Itu penting ya untuk menghancurkan setiap ego-ego kita ini. Terima kasih Pak Pendeta John, begitu aja. Terima kasih kalau hadirnya di GDC kita berubah semua dalam nama Yesus. Amin. Amin. Praise saya itu juga bisa marah sih, Fong, sama saja. Cuman kalau sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak John ngerem. Iya, tapi Pak Pendeta John betul ngerem. Tapi Pak Pendeta John banyak ya, saya belajar dari Lydia Eka banyak ya. Kita nggak bisa diam kadang-kadang ya, masih cerepet-cerepet gitu ya. Saya belajar temennya Lydia Eka itu Pak Pendeta yang akrab sama Lydia Eka itu cerita sama saya sampai kaget loh, itu saya nggak tanya tapi diceritain. Nah itu kan berarti terang sudah ada. Kita belajar untuk terang. Wis pakai dimarahi sopo orang wis Tuhan terima kasih bahwa saya mengerti kehendak pikul salib ya. Tuhan memberkati. Terima kasih, amin. Terima kasih Cifung. Terima kasih ini atas kesaksiannya. Saya juga merasakan kok Cifung kalau ibadah tatap muka itu kok kayak cepet gitu loh rasanya. Kok cepet pulang gitu loh. Kadang kita duduk loh, moro-moro sudah jam gini, maunya tuh lama-lama gitu. Kan rasa banyak kerasan ya, ini enggak pulang ya. Kerasan saya kalau padahal saya jauh sendiri ya Sidoarjo ya, tapi enggak terasa mesti kok sudah jam begini gitu, kok cepet gitu ya. Saya merasakan apa ya persaudaraan, ibu-ibu itu ya merangkul kita gitu. Jadi saya benar-benar senang, makanya kalau nggak bisa datang gitu saya susah gitu. Ya cuman ya puji Tuhan Pak Lukas yang bisa bawa saya istilahnya datang. Kalau Pak Lukas nggak ada saya kan nggak tahu Surabaya kanan kirinya nggak tahu. Jadi ya sudah kalau Pak Lukas ngajak ya pergi, kalau enggak ya nggak tahu. Saya rasa eman kalau datang gitu. Iya. Kalau saya kan suka juga ketawa terus ya. Kalau Tasya suka cita terus. Nggak ada hilangnya. Iya, ya terima kasih buat semuanya. Bener-bener saya kayak keluarga sendiri, kayak ibu bapak sendiri. Saya kan nggak punya orang tua, jadi deket Ibu Eka juga saya kayak kakak saya, deket sama Bu Nini juga kayak kakak saya. Jadi bener-bener kerasan Ibu Lince tuh kayak mama saya.
Terima kasih. Kalau sama saya gimana? Kalau sama saya gimana? Oh ya, ya kalau nggak ada Bu Yeti sepi, makanya Bu Yeti kalau nggak ada nggak enak. Ada nenek sepi gitu loh. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, atas kebaikannya merangkul saya diterima di Gereja CLCC. Amin. Sini, terima kasih. Ya, saya kembalikan pada Pak Pastor John untuk ibadah pada malam hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Ana Atanasia Puji Astuti Esti ya, luar biasa yang sudah Tuhan pakai untuk memimpin ibadah kita malam ini. Mari kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Setiap kami ditolong. Haleluya. Mari yang mau ditolong Setiap Tuhan, tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan. Tangan yang Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri sebelah bagian tubuhmu yang sakit, dan letakkan tangan kananmu di depan layar monitor. Oh, kita akan berdoa bersama-sama malam ini. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya Tuhan sedang mengkoneksikan engkau. Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya kepadamu. Engkau sedang terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, Samsung A50, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Indriani, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Fang Lai, Ibu Yeti Sulistiorini, Ibu Atanasia, Ibu Lince, Ibu Lydia Eka, Ibu Ong Giokim, Ibu Nini Rawati, anak Dave Samuel, juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Dalam nama Yesus Cifong, Ibu Andri Marantika, Ibu Marta, dalam nama Yesus, Ibu Puspita, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Ibu Melewati, James, Johan, Cindy, Your Miracle, Ibu Hani, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Ibu Melan, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Alin dan Albert juga kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Dalam nama Yesus, siapa yang cucunya sakit, menantu mertuanya sakit, letakkan tangan kirimu di bagian tubuh dia yang sakit. Saudara bisa mewakili dia malam ini. Di dalam nama Yesus, cucumu disembuhkan Tuhan malam ini, menantumu disembuhkan Tuhan malam ini, mertuamu disembuhkan Tuhan malam ini, papa, mamamu disembuhkan Tuhan malam ini, orang-orang yang kau kasihi disembuhkan Tuhan malam ini. Di dalam nama Yesus, percaya malam ini Ibu Jajuk Eliwati Koswandi sudah disembuhkan, Ibu Puspita sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga siapapun yang sakit malam ini, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Oh, kami doakan untuk cucu dari Bu Ong Giokim. Oh, Tuhan yang sedang berangkat ke Aussie, dia sudah tiba. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas Carlos dalam nama Yesus. Makasih. Percaya malam ini kuasa Tuhan sudah bekerja. Aku percaya semua wanita yang hebat malam ini semua akan menjadi pembawa berita pendamaian.
pujian dalam nama Yesus. Engkau akan membawa berita sukacita, Engkau akan membawa berita kesembuhan, Engkau akan membawa berita pengampunan, Engkau akan membawa berita damai sejahtera. Tuhan akan pakai semua yang hadir malam ini, para wanita-wanita hebat di CLCC. Engkau akan membawa berita kelepasan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengurapi engkau, dan apa yang kau katakan terjadi dalam nama Yesus. Apa yang kau doakan didengar oleh Tuhan. Apa yang engkau lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal. Semuanya menang, tidak ada yang kalah. Semuanya beruntung, tidak ada yang rugi. Semuanya naik, tidak ada yang turun. Semua di bawah Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Semua hidup dan takut akan Tuhan. Dan angkat kedua tanganmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, engkau yang percaya anak, mantu, cucu, keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Studi mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, semua diberkati. Dalam nama Yesus, dijauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan. Engkau bersama dengan keluarga, anak, cucu, keturunanmu, aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kau akan mendapati dalam nama Yesus, tempat kediamanmu aman di dalam nama Yesus. Tuhan sudah utus malaikat menjaga engkau semua yang berjaga-jaga di malam ini. Tuhan melindungi engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Dimanapun engkau berada, anak, mantu, cucu, keturunanmu, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percaya malam ini Ibu Indriani, Ibu Fangfangla, Ibu Yeti, semua juga disebutkan Tuhan malam hari ini dengan keluarganya. Terpuji-pujilah engkau selama-lamanya. Ini doa kami padamu, kami berkati bangsa Israel, dan kami percaya saat kami berkati mereka, engkau juga berkati kami semua. Terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin. Praise Terima God. kasih Pastor John, doa-doanya Tuhan memberkati. Sama-sama Bu Pak John. Kim, ya, terberkati. Galaksi A50. Berkati. Kasih banyak, Pak. Bu Hani, Tuhan berkati. Bu Hani. Kasih banyak. Sama-sama Bu Hani. Ya, Bu Jaju. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Ya Bu Jaju. Semangat ya. Tuhan berkati. Ini Tuhan berkati. Ibu Yeti. Ya, Bu Fang lain, berkati ya. Bu Indriani. Cipo, Bu Meliawati, berkati semuanya. Lince, salam Bu Lince. Cinta. Doni dan adik-adiknya semuanya. Berkati semuanya. Ya, Tuhan berkati. Suara siapa itu? Ya, Bu Puspita, Tuhan berkati ya. Bu Puspita bersama dengan semua yang ada di sana. Malam semuanya. Ya, sama-sama. Ini. Ya. Bu Indriani. Ya, Tuhan berkati. Ya, Bu Indriani semangat ya. Salam buat Male, Bu Indriani. Ya. Buat Ricky Riko ya. Sama Male. Beli semuanya. Dan Christian. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya Eka. Ya. Ya, halo, Tuhan berkati Bu Puspita dan semua yang di sana ya. Tuhan Ya, berkati. cepat sembuh Bu Puspita. Iya, Semangat ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Semangat ya. Ya, Ya. Bu Jaju cepat sembuh ya. Bu Nini. Ya. Bu Nini salam buat Michael dan Denny ya. Terima kasih Pak John. Oke. Tuhan berkati Linja. semuanya. Ya, Terima kasih semuanya. pelayanannya. Bu Yeti, Bu Atanasia ya. Meliawati Baik, dan Tuhan berkati berkati. semuanya. SD, Oke. nanti deh Pak Lukas. Pak Lukas, Tuhan berkati Pak Ya Lukas. Pak Lukas, Tuhan berkati. Oke. Nggak kelihatan Pak Lukas Bapak gimana? Ibu. Delik ya. Oh Samsul ini. Pak Lukas delik. Ya. Iya, capek kemarin mungkin Mas keliling. Pak Anto Ya, nggak ada. Ko Anto belum. Tadi pagi ada dia.
dalam Oh, rangka ya. mujizat. Ya, dia lagi periksa kesehatannya, jantung ya. Semua jantungnya sehat ya, Bu Puspita. Amin. Semua ya, jantungnya sehat ya. Amin ya. Ya, Oke. berjantung Amin. sehat Ya. selalu. Ya, terima kasih Pak Berkati. Dok. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat. God bless you, Tuhan Oke, berkati. salam buat keluarga ya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Amin.